Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Olah Sukmo. Kajian kali ini terkait dengan mempelajari ilmu kebatinan. Apakah bisa dipelajari sendiri? Ya. Pertanyaannya seperti itu. Jadi sebenarnya sebuah jenis keilmuan itu bisa diajari atau dipelajari sendiri tanpa harus bertemu dengan guru, ya. Dan semua itu tergantung pada faktor, ya, interest atau ketekunan pelakunya tadi. Ya, sama halnya dengan teman-teman belajar secara otodidak, ya. Tiba-tiba orang bukan ahli IT gitu, ya, katakanlah itu bisa menguasai IT gitu, tanpa dia memiliki dasar-dasar apapun gitu. Karena apa? Karena interest tadi. Karena apa? Karena tekun tadi gitu, dan mau menggali informasi-informasi dari siapapun dia gali, dia aplikasikan ke dalam dirinya, sehingga dia cepat atau lambat dia akan menguasai keilmuan tadi, ya. Itu dalam bidang IT. Nah, kaitannya dengan dalam bidang kebatinan, apakah sama? Jawabannya adalah sama, ya. Jawabannya adalah sama. Beda lagi dengan teman-teman, ya, belajar keilmuan yang sifatnya kodam, ya, yang teman-teman itu diisi gitu, ya, ditransfer kodam, ya, ditransfer kodam sama gurunya, ya mau nggak mau ya harus berguru kepada dia gitu loh. Karena apa? Anda tidak mungkin bisa mengendalikan kodam tadi gitu, karena apa? Instan gitu, ya. Beda lagi kalau teman-teman itu mempelajari atau mewirid dari awal, ya, dalam hitungan 1, 2, 3 sampai 1000 kali sebuah amalan keilmuan tadi, ya. Anda tekun belajar pelan-pelan, ya, itu otomatis teman-teman bisa mengendalikan, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pada prinsipnya, ya, semua jenis keilmuan itu bisa dipelajari, ya, tanpa harus bertemu dengan gurunya. Dan semua itu tergantung pada pribadi masing-masing pelakunya. Apakah pribadi tersebut bisa secara kebatinan merasakan, ya, interest, istilahnya sungguh-sungguh, bahasa awamnya sungguh-sungguh ingin menguasai. Guru pembimbing itu hanya mengarahkan sebenarnya, ya. Beda lagi dengan guru yang mentransfer gitu, itu beda, ya. Kalau Anda ditransfer jin gitu, katakan kodam gitu, ya, mau tidak mau Anda dipaksa gitu, ya, selaras tidak selaras Anda dipaksa untuk bisa mengendalikan. Beda lagi kalau Anda belajar sendiri, itu otomatis, ya, kodam yang datang pun juga akan menyesuaikan sesuai dengan energi Anda gitu. Amalan apapun, katakanlah mantra, ya, atau ilmu Jawa, ilmu hikmah dan sebagainya, kodamnya akan menyesuaikan dengan wadah batin teman-teman. Beda dengan yang diisi, ya teman-teman. Yang diisi itu biasanya itu nggak mau repot gitu. Guru-guru pembimbing paranormal itu tidak mau repot, ambil gitu, ya, kodam yang ada di barongan pring gitu, atau yang ada di goa gitu, tinggal tarik masukkan ke dalam diri Anda. Yang penting Anda punya kodam macan putih katanya. Akhirnya apa? Anda emosi, Anda tidak karu-karuan Anda, ya. Kenapa saya bilang tidak karu-karuan? Karena bisa jadi pada saat Anda sudah memiliki tuah gitu, ya, memiliki efek dari kodam tadi, Anda terlena, tidak melakukan amalan, tidak melakukan wirid, tidak melakukan sesuatu yang disyaratkan, ya, terkait dengan amalan tadi, terkait dengan kodam tadi. Anda lupa memberi sesaji, Anda lupa dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya yang terjadi, saripati Anda akan digerogoti, Anda bisa sakit, Anda bisa meninggal,
Anda bisa emosi, Anda bisa membunuh orang, memperkosa seorang, dan sebagainya. Banyak efek-efek negatif yang diakibatkan dari energi kodam yang kita tidak tahu kejelasannya gitu. Istilahnya kodamnya dari mana. Di samping itu kan kita masih awam, belum bisa mendeteksi, belum bisa istilahnya itu melihat sisi positif, sisi negatif dari kodam tersebut. Pokoknya kebal, pokoknya bisa melet, bisa pengasihan dan sebagainya, harisma, penundukan dan sebagainya. Tapi teman-teman tidak memikirkan ya dampak jangka panjangnya akan menggerogoti saripati Anda ya. Kalaupun terakhir pada saat Anda meninggal dunia, Anda akan kesulitan ya, sama dengan pasang susu ya, sebenarnya sama antara bermain kodam, belajar ilmu itu ya, yang transferan tadi, yang maharan tadi, itu sama dengan pasang susu. Beda dengan teman-teman mengamalkan sendiri gitu ya. Ini teman-teman bisa mengendalikan. Pada saat teman-teman sudah tidak membutuhkan, teman-teman bisa buang, bisa pindahkan, tidak harus dimasukkan ke dalam tubuh, masukkan ke dalam cincin, masukkan ke dalam mic, ini pun juga bisa. Jadi tergantung Anda. Nah, itulah bedanya teman-teman. Kenapa saya lebih menyarankan Anda itu belajar sendiri ya. Satu, Anda tidak keluar uang ya, harus berguru, harus pakai mahar. Kedua, resiko ya, resiko Anda itu kecil teman-teman ya. Karena apa? Kodam yang datang akan menyesuaikan terhadap wadah batin Anda, dan Anda bisa mengendalikan ya. Ketiga ya, teman-teman akan belajar mengolah rasa. Oh, kodam itu seperti ini, sehingga teman-teman nantinya cepat berkomunikasi, sehingga teman-teman tahu kodam ini baik atau jelek, kodam ini makannya apa, sumber suplai energinya dari mana. Jangan kira teman-teman ya, kodam itu tidak membutuhkan energi, mereka juga makhluk ya, sama dengan kita gitu. Cuma bedanya mereka tidak punya wadah, nggak punya pancer jasad ini, tapi mereka harus tersuplai energi. Energinya dari mana kalau tidak dari saripati Anda ya. Makanya yang teman-teman yang interest atau yang sudah belajar keilmuan atau pernah mengamalkan wirid, amalkan terus ya, karena pada saat Anda berhenti, tubuh Anda akan capek-capek atau apa, sebenarnya itu adalah reaksi ya dari termakannya saripati Anda oleh kodam Anda, sehingga kodam Anda tetap eksis gitu loh teman-teman, tetap aktif walaupun Anda tidak mirip ya. Semoga sedikit pemahaman ini ya, kita akan sambung lagi ya. Ini terkait mempelajari ilmu kebatinan ya, bisa dipelajari sendiri, jawabannya bisa sepanjang Anda interest, sepanjang Anda niat dan sungguh-sungguh ya. Anda pasti nanti akan diarahkan oleh guru sejati Anda. Oh, seperti ini, arahnya seperti ini ya. Dan kodam amalan dari yang Anda amalkan itu pun juga akan menuntun Anda, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini gitu ya. Demikian saudaraku Lasukmo dimanapun Anda berada, sedikit pengetahuan yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.